Puji Tuhan, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Hari ini kita akan berbicara mengenai pribadi yang tak tergoyahkan. Seperti poster yang Gembala sudah bagikan di media sosial, di grup, tapi juga di status, bahwa kita anak-anak Tuhan, sebagai anak Tuhan, sebagai umat ketebusan, kita sudah diberikan janji. Kita sudah memahami dan mengerti kebenaran bahwa kita yang bersama dengan Tuhan, jikalau Tuhan di pihak kita, tidak ada yang dapat melawan. Jikalau Tuhan yang sudah membuka, tidak ada yang dapat menutup. Amin. Jikalau Tuhan yang sudah mengangkat, tidak ada yang dapat menjatuhkan. Dan Dia Allah yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan berjanji, firman-Nya sudah dengan jelas, kebenarannya sudah kita pahami sejak dulu, melalui puji-pujian, melalui kesaksian-kesaksian. Kita pahami bahwa kita anak-anak Tuhan itu lebih daripada pemenang. Kita anak-anak Tuhan itu kuat. Kita anak-anak Tuhan pasti menang. Amin. Dan kita anak-anak Tuhan tidak tergoyahkan. Amin. 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 Ya. Ini janji Tuhan. Ini yang seharusnya terjadi dalam kehidupan kita. Kita seharusnya terus diangkat Tuhan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Amin. Kita seharusnya tidak akan goyah. Tapi terkadang banyak kita anak-anak Tuhan mengalami kemunduran. Kita jatuh dan tidak bangun lagi. Padahal janji Tuhan berkata di dalam Amsal bahwa sekalipun orang benar itu jatuh, dia tidak akan sampai tergeletak. Walaupun 7 kali jatuh, tidak akan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan itu menopang. Tapi orang fasik akan rubuh. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bagaimanakah seharusnya sikap kita agar supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak tergoyahkan? Apa yang Alkitab katakan agar kita menjadi orang-orang Kristen yang kuat? Dan melalui firman Tuhan di dalam Mazmur nomornya yang ke-15, kita akan bersama memahami hal-hal apa yang harus kita perhatikan, prinsip apa yang harus ada dalam hidup kita, agar kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang tak tergoyahkan. Mazmur nomor 15, siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercelah, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebar fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian, kata firman Tuhan, tidak akan goyah selama-lamanya. Puji Tuhan, firman Tuhan hari ini dengan jelas. Ada pertanyaan di awal Mazmur nomor 15. Pemazmur Daud berkata bahwa Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Kalimat penutup dikatakan,
dia yang berlaku demikian, atau berlaku yang firman Tuhan katakan di ayat 2 sampai ayat 5 bagian A, tidak akan goyah sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sedikit perlu kita pahami bahwa dalam masa itu, masa umat Tuhan telah mengalami pertolongan, khususnya bangsa Israel. Mereka telah mengalami keluputan dari perbudakan di Mesir. Dan kalau kita pahami kisahnya dalam Keluaran, kita baca bahwa Tuhan sendiri berkata kepada Musa, dirikanlah kemah, tabernakel, agar supaya aku mau diam di tengah-tengah umatku, agar supaya aku dapat menyatakan suaraku. Dan orang yang masuk dalam kemah Tuhan, dalam tabernakelnya Tuhan, itu bukan orang yang sembarang, orang-orang pilihan. Dan kalau imam yang masuk ke dalam tabernakel pada waktu itu sudah ikat tali ya, baru masuk. Jadi kalau dia tidak keluar-keluar, berarti tarik tali, itu dia pasti sudah game over di dalam. Karena hidup tidak berkenan, pasti tidak mengalami perkenan Tuhan, dan nyawanya sudah hilang, diambil Tuhan. Ini betapa diseganinya, betapa hadirat Tuhan itu betul-betul spesial dan tidak sembarang orang yang datang kepada Tuhan. Kemah Tuhan, hadirat Tuhan, gunung Tuhan, ini berbicara tentang bagaimana Tuhan itu berjalan bersama-sama dengan kita. Bagaimana Tuhan ada bersama-sama dengan kita hari ini. Kemah sudah tidak ada, bait suci sudah tidak ada lagi. Itu kerinduan orang Israel sampai saat ini untuk membangun bait suci. Kalau Tuhan berkenan ada bait suci yang ketiga, tapi ini masih angan-angan, dan ada desas-desus akan didirikan bait suci. Masih jauh, kita tidak tahu kapan waktunya, kita tidak tahu kapan Tuhan berkehendak. Tapi waktu Yesus sudah mati di atas kayu salib, tabir bait suci terbelah, dan sudah tidak ada lagi jarak antara kita dengan Allah. Roh Allah sudah diam di dalam kita. Roh Tuhan memimpin kita ketika kita percaya. Roh Tuhan ada, mewakili kehadiran Allah, mewakili keberadaan Allah dalam hidup kita. Dan Tuhan sudah diam. Tuhan mau bersama-sama dengan kita, dan Tuhan mau menyatakan kuasa dan kemuliaannya. Tuhan mau agar kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak tergoyahkan. Amin. Namun kita harus perhatikan, ada hal-hal penting yang harus kita lakukan agar kita benar-benar menjadi pribadi yang tidak tergoyahkan. Kita menjadi orang-orang yang menang, lebih daripada pemenang, dan Tuhan bersama-sama dengan kita. Ayat 2 firman Tuhan katakan, yaitu Dia yang tidak bercela, kelakuannya tidak bercela. Ini hal yang pertama. Dalam terjemahan lain dikatakan Dia yang tulus hatinya. Ya. Ini adalah pribadi yang tidak akan goyah. Ciri yang pertama ini, kalau ada orang yang tulus hati, pasti ada saja cara Tuhan untuk membelanya. Amin. Yang kedua, dikatakan bahwa yang melakukan apa yang adil dan mengatakan kebenaran dalam hatinya, dengan segenap hatinya. Ada keadilan, kebenaran dinyatakan dengan segenap hatinya. Apa yang dipikirkan itu juga yang dikatakan. Berarti ada kejujuran, ya.
tidak bengkok hatinya lurus. Ya. Apa yang dipikirkan, apa yang sedang ia rasakan, itu juga yang tercermin melalui hidupnya, melalui mulutnya, melalui sikapnya. Dia adalah orang-orang yang tidak akan goyah. Yang berikut, firman Tuhan katakan yang tidak menyebar fitnah dengan lidahnya. Berarti orang-orang yang tak tergoyahkan, dia tahu menjaga lidahnya. Dia tahu mengatakan kebenaran, tidak berbohong, tidak memfitnah, tidak membela diri dengan apa yang dia katakan melalui lidahnya, melalui bibirnya. Bagian lain katakan di dalam perjanjian baru, kitab Yohanes, ya, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-harinya baik, dia harus menjaga bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang jahat dan yang menipu. Dan ini juga adalah sebuah kriteria yang Tuhan katakan kalau kita mau menjadi orang-orang yang tidak goyah. Jangan kita menyebar fitnah dengan lidah kita, atau kita menjaga lidah, kita berbuat yang baik. Di bagian yang berikut, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya. Artinya begini, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, tidak buat jahat, tidak menimpakan celah terhadap tetangganya. Mengapa Alkitab katakan tetangga? Dalam kehidupan bermasyarakat, biasanya orang yang lebih tahu rumah tangga kita, lebih tahu sikap kita, itu tetangga terdekat. Amin. Ya. Kehidupan kita biasa lebih jelas tuh melalui tetangga. Mau ada bakalai di rumah kan, mau apa anak-anak atau suami istri berbuat apa, ya. Biasanya kalau ada sesuatu, tetangga yang paling cepat, ya. Dan Alkitab juga katakan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau mau tidak tergoyahkan, kita harus jaga relasi dengan orang di sekitar kita, tetangga kita. Jangan kita berbuat jahat terhadap teman, tidak menimpakan celah, tidak membuat cemoohan, atau kita menjaga reputasi, menjaga nama baik di lingkungan yang mana Tuhan percayakan kita ada, sehingga pembelaan Tuhan itu akan datang ketika kita mengalami tantangan. Biasa orang yang paling cepat menolong kita itu apa? Tetangga kita. Ada apa-apa, biasa tetangga, orang yang paling sigap cepat. Dan kalau kita menjaga reputasi, kita tidak menimpakan celah, kita tidak berbuat jahat, pasti saya percaya hidup kita di lingkungan yang mana Tuhan percayakan kita ada, kita akan baik-baik saja dan kita tidak akan tergoyahkan. Yang berikut, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, ayat 4 dikatakan yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Ini berbicara tentang orang yang tak tergoyahkan adalah mereka yang hidup dalam belas kasihan. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Hatinya tidak tenang ketika melihat orang yang dia jumpai ada dalam kesusahan. Hatinya pasti mau berbuat sesuatu dengan maksimal ketika melihat ada orang-orang di sekitarnya yang mengalami susah. Hatinya tergerak dengan belas kasihan. Dialah pribadi yang tidak tergoyahkan. Bukan lihat orang di samping kiri kanan yang susah, dia malas tahu. Tidak ada urusan yang susah. Siapa dia? Bantu saya juga tidak pernah. Oh siapa ya? Tidak penting urusan. Tidak berpengaruh dalam satu hidup sekeluarga, pastinya.
Mau dia susah, kadang mau jatuh bangun, kayak tidak urusan, jadi biar sudah ya. Padahal kita tahu, kita bisa membantu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau kita bersikap demikian, saya mau katakan kita hidup dalam dosa. Yakobus pasal 4 bagian yang terakhir di ayat yang ke-17. Siapa tahu berbuat baik tapi ia tidak melakukannya, ia apa? Berdosa. Kalau kita tidak ada belas kasihan terhadap orang di sekitar kita, kita malas tahu dan kita tidak mau memperhatikan sesama, kita sedang hidup dalam dosa. Dan kita tidak akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat dan tak tergoyahkan. Amsal katakan, siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang tersindir, dia sedang memintangi Tuhan yang akan membalasnya. Amin. Kalau kita menaruh belas kasihan, kita menolong orang lain yang membutuhkan, kita menolong orang lain yang kekurangan, bukan orang itu yang akan kembali membalas kita. Tapi Tuhan punya cara yang ajaib. Tuhan akan memakai orang-orang pilihannya, orang-orang yang tidak pernah kita duga dan sangka sebelumnya, yang akan menyatakan pertolongan. Amin. Saya sudah terlalu banyak melihat bagaimana cara Tuhan itu menolong, bagaimana cara Tuhan itu menyatakan hal-hal yang tidak pernah saya duga dan sangka. Orang-orang yang tidak pernah saya kenal, duga dan pikirkan sebelumnya, Tuhan pakai untuk menolong. Sedangkan orang-orang yang saya harapkan, yang saya tunggu-tunggu, tidak menolong, tidak kunjung datang. Ini realita Bapak Ibu yang saya kasih. Kadang-kadang apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan apa yang kita rindukan. Kadang-kadang kita berharap kepada manusia, kita akan kecewa. Inilah firman Tuhan. Jangan pernah kita berharap sama manusia, tapi berharap hanya kepada Tuhan dan lakukan apa yang baik. Tuhan akan mendengarkan seruan doamu. Tuhan akan membalaskan engkau, dan engkau akan hidup menjadi pribadi-pribadi yang tidak tergoyahkan. Karena apa? Karena engkau menghadapi firman-Nya dengan memandang hina orang-orang yang tersingkir, atau memandang hina sesama, serta menaruh belas kasihan kepada mereka yang membutuhkan. Yang kelima, di ayatnya yang kelima, yang bagian penting yang tidak terlepas dari ayat yang keempat, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Ini berbicara tentang orang-orang yang tidak mencari keuntungan untuk diri sendiri, ya. Akhir-akhir ini kita diramaikan dengan berita tentang orang-orang yang ditangkap oleh KPK, ya. Mulai ada isu sana sini yang bergulir, ya. Mulai ada berita di mana-mana. Bahkan orang-orang yang harus menjalankan sistem peradilan, mahkamah agama pun tidak luput dari tindak pidana korupsi. Ini pertanda bahwa mereka menerima suap dan tidak ada kriteria menjadi orang-orang yang tak tergoyahkan. Seburuk-buruknya apapun kesalahan itu disimpan, Bapak Ibu yang saya kasih, ada waktu Tuhan untuk mengangkatnya ke kebenaran. Sepintar-pintar atau sepandai-pandainya tupai itu melompat, pasti akan jatuh juga, ya. Jadi jangan bangga dengan keadaan kita hari ini. Jangan bangga kalau engkau hari ini mendapatkan keuntungan. Jangan bangga hari ini kalau engkau menerima yang baik dan engkau merasa dirimu untung, ya.
Karena itu bukan jaminan engkau akan menjadi pribadi yang kuat dan tak tergoyahkan di depan. Karena itu berbeda dengan kriteria yang Tuhan inginkan. Orang yang tak tergoyahkan adalah tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba dan tidak menerima suap, melawan orang yang tak bersalah. Bayangkan, miris, sayang. Orang-orang yang harus menjalankan peradilan dengan seadil-adilnya menerima suap untuk menjalankan putusan, untuk mengambil keputusan. Ini yang terjadi, dan inilah yang pernah saya dengar bahwa di negeri ini yang benar bisa salah, yang salah bisa benar. Sayang, tapi inilah realita. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah mengerti kebenaran, ingat, jangan engkau makan riba. Jangan engkau mengambil keuntungan dengan apa yang engkau lakukan. Karena Tuhan itu adil. Tuhan itu melihat dan Dia sedang memperhitungkan apa yang engkau buat. Ada waktu Tuhan untuk menyatakan keadilan dan kebenarannya. Jangan senang dengan keadaanmu saat ini, jikalau engkau merasa baik-baik saja dengan melakukan apa yang tidak sesuai dengan keadaan. Tapi hiduplah takut akan Tuhan dan pahami kebenaran firman-Nya. Kalau kita mau menjadi pribadi-pribadi yang tak tergoyahkan, berlakulah tidak bercela. Hiduplah dalam ketulusan. Lakukanlah keadilan. Katakanlah kebenaran dengan segenap hatimu. Jangan memfitnah. Jangan berbuat jahat. Jaga reputasimu. Hiduplah dalam belas kasihan. Serta jangan mencari keuntungan untuk diri sendiri. Maka kau akan melihat Tuhan akan membawamu untuk perkara-perkara yang ajaib. Engkau akan melihat janji Tuhan itu tergenapi. Umur-umur usiamu digenapi oleh Tuhan. Engkau akan melihat anak-anak dan cucu-cucumu itu bertumbuh dengan baik. Dan itu satu sukacita yang tidak dapat digantikan oleh apapun juga. Uang boleh bisa berlalu, kemewahan boleh berlalu, tapi anak-anak kita, cucu-cucu kita, keluarga kita, kalau kita lihat mereka tumbuh dalam sukacita, itu bahagianya itu tidak bisa digantikan. Amin. Dalam rumah tangga saya kadang mengalami kekurangan, dompet kadang-kadang kosong, tapi kalau lihat Filea Benaya sukacita di rumah kami tertawa, itu melebihi apapun juga ya. Itu pikiran-pikiran yang membuat kekhawatiran itu menghampiri tidak ada. Dan inilah janji firman Tuhan, kita akan kuat dan tak tergoyahkan kalau kita melengkapi kriteria yang Tuhan inginkan melalui Mazmur nomor 15. Tuhan memberkati kita dengan kebenaran firman-Nya. Tuhan membuat kita menjadi pribadi yang tak tergoyahkan. Dan mari kasihi Tuhan dengan segenap hatimu. Tuhan berkenan atas hidup kita. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan.